Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita akan mulai ibadah dan persekutuan kita pagi ini. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempat berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Kau Engkau selalu bersamaku. Kami datang kepada Engkau ini, hanya Engkau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu,
dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Entah Engkau selalu bersamaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Entah Engkau selalu bersamaku. Bapa di surga, kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Buat anugerah-Mu yang selalu baru dan Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada pagi ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tidak kurang satu apapun, biarlah anugerah Tuhan yang terus akan membawa kami, mengawal kami untuk kami terus bersama-sama dalam kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kami boleh melihat akan kemurahan Tuhan tiap saat, tiap waktu, dan tiap hari dinyatakan dalam kehidupan kami, ya Bapak. Mari Engkau menolong kami, Tuhan Yesus. Mari Engkau memberkati kami. Mari Engkau menguatkan kami dengan rahmat dan anugerah, serta kasih setia Tuhan yang ajaib dinyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang kami akan dengar pada pagi ini akan jadi berkat buat kami, dan biarlah hari ini kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan menikmati anugerah Tuhan dilimpahkan di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau sangat baik, Engkau teramat baik, Engkau mulia, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, berdoa, di dalam nama terus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan kembali belajar firman Tuhan pada pagi ini. Ya, mari kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-61. Mazmur 61 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan baca dan memperhatikan bersama-sama dari ayat-ayat ini. Iya, judul renungan pada pagi ini adalah bersamamu. Simple, singkat, bersamamu. Mazmur 61 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Sungguh engkau, ya Allah, telah mendengarkan nasarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya, kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Ditahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memasmurkan namamu untuk selama-lamanya, sedangkan aku membayar nasarku hari demi hari. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang perlu kita baca dalam renungan kita pada pagi ini adalah ayat yang kelima yang mengatakan, biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naunganmu. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, aku akan berdiam dalam rumahmu untuk selama-lamanya. Ya, betapa aman berada di bawah naungan sayapmu. Ada kalimat yang mengatakan betapa aman berada di bawah naungan sayapmu. Dari terjemahan firman Allah yang hidup. Kalau dari terjemahan baru, biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Ya, di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Mau bersembunyi dimanapun, mau berada dimanapun, pasti ada kondisi, keadaan yang membuat kita tidak akan mengalami rasa aman. Di manakah tempat yang aman di dunia ini? Di negara Islandia kah? Ya, Islandia ini adalah negara yang terpilih menjadi negara teraman di dunia. Nomor 1 Islandia, dan nomor 2 Selandia Baru. Ini menurut survei. Jadi menurut survei ada 10 negara dan nomor 1 ialah Islandia. Mengapa demikian? Karena di Islandia itu tingkat kejahatan yang ada di negara ini sedikit sekali, kecil sekali.
rakyatnya bisa berbaur satu dengan yang lain, saling menghargai, saling memberi kesempatan, saling menghormati satu dengan yang lain, sehingga tidak terjadi kejahatan. Dan negara ini pun kelihatan aman, nyaman, karena memang terdiri dari pegunungan-pegunungan yang indah. Memang juga ada laut dan juga darat pasti ya, tapi ada pegunungan-pegunungan yang indah yang membuat banyak orang itu jatuh hati dan pergi ke negara ini, suka pergi ke negara ini. Tapi apakah di dunia ini hanya Islandia tempat yang aman, atau di Islandia tentunya tidak, karena masih ada kejahatan walaupun itu sedikit. Atau di tempat-tempat yang kita sangka bisa memberikan kesembuhan jiwa kita, refresh buat jiwa kita, di tempat-tempat refreshing, di berbagai tempat yang kita anggap bisa menenangkan jiwa kita. Tidak juga. Apakah di gunung, ya, di pegunungan A, B, dan C kita aman di situ? Tidak. Apakah di laut? Juga tidak. Apakah kemudian ada di tempat militer? Di tempat militer itu kan orang-orangnya bersenjata, kemudian dijaga dengan aman. Mungkin iya, tapi apakah di situ tidak ada kejahatan? Apakah di situ tetap aman? Belum tentu. Ya, di rumah dan keluarga kita apakah aman? Belum tentu juga, karena di rumah dan keluarga kita juga ada pertengkaran, ada konflik, di rumah ada persoalan yang menandakan bahwa di situ tidak ada rasa aman dan sebagainya. Kalau kita mau uh, memberikan jawab di mana tempat yang paling aman, ada banyak asumsi, ada banyak argumen yang kita bisa berikan, tapi semua yang ada di dunia ini yang fana itu tidak akan pernah memberikan rasa aman bagi kita. Menurut kita, manakah tempat yang aman? Menurut Anda, di manakah tempat yang aman? Apakah ketika semuanya tercukupi, kita punya pekerjaan yang baik, kita punya keuangan yang baik, kita punya keluarga, rumah tangga yang baik, bahkan kita juga punya kedudukan, dan semuanya tercukupi, apakah menurut kita seperti itu tempat yang aman? Belum tentu juga. Kalau kita perhatikan bacaan Mazmur pasal 61 ini, ya, Mazmur 61 ini adalah Mazmur yang ditulis dan dipergumulkan oleh seorang yang bernama Daud. Daud pada waktu itu sudah punya kedudukan sebagai seorang raja. Dan kalau kedudukan dia sebagai seorang raja, tentunya secara ekonomi, secara finansial, dia tercukupi. Ya, tercukupi karena dia seorang raja, dia seorang pemimpin. Secara ekonomi jelas tercukupi, keuangan tercukupi, keluarganya juga dalam kondisi keadaan baik begitu. Karena dia diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Tapi mengapa dalam Mazmur 61 ini Daud mengalami ketakutan? Daud mengalami kesedihan. Dia mengungkapkan kesedihan, ketakutannya dalam bentuk ucapan doa, dalam bentuk ucapan rintihan kesedihan yang memang dia hadapi. Apakah keuangannya tidak cukup? Apakah pemerintahnya tidak kokoh? Apakah keluarganya tidak baik? Ada banyak semua pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya menjadi perenungan kita pada pagi ini. Mengapa Mazmur 61 ini ditulis oleh Daud dalam bentuk sebuah ungkapan kesedihan? Ya, memang dia mengalami takut, sedih, bahkan dalam kondisi marah. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah oleh karena Absalom, anaknya, anak kandungnya, ini menghasut rakyat Israel untuk kudeta terhadap Daud. Jadi Absalom, anak kandungnya, berinisiatif untuk meruntuhkan kepemimpinan Daud. Dan ini persoalan yang serius bagi Daud.
Dia seorang raja, seorang ayah, tapi ternyata anaknya sendiri yang mengkudeta, anak kandungnya. Dan anak kandungnya ini berhasil menghasut rakyat Israel, orang-orang Israel. Untuk apa? Mengkudeta Daud. Ini persoalan bagi dia. Tapi Daud tidak melawan, tidak menanggapi dengan peperangan. Karena kalau dia menanggapi peperangan yang dilakukan oleh Absalom, tentunya ini akan menjadi perang bersaudara antara anak dan ayah, antara orang yang dipimpin dengan pemimpinnya. Daud melarikan diri, dia pergi dari Yerusalem akibat dari apa yang dilakukan oleh Absalom ini. Dia melarikan diri bersama dengan orang-orang yang dikasihinya. Dia melarikan diri dari Yerusalem dengan orang-orang kepercayaannya. Kita bisa baca dalam kitab 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Dan di tempat-tempat yang membuat, yang dia anggap, dia rasa aman, dia berada di situ. Dia bersembunyi di goa, dia bersembunyi di hutan, bahkan dia bersembunyi di padang gurun. Dalam Mazmur 61 ini, ketika dia bersembunyi dalam kejaran Absalom, ini mengingatkan dia sebetulnya. Ini mengingatkan dia ketika dia baru memulai karirnya sebagai seorang prajurit, sebagai seorang pemimpin prajurit. Ketika Tuhan mengangkat dia, dan Saul benci dengan dia karena Tuhan memperhatikan dia, mengangkat dia, sehingga dia dikejar oleh Saul. Dia dikejar, mau dibunuh oleh Saul. Di mana dia bersembunyi? Di dalam gua, di hutan-hutan, bahkan di padang gurun, melarikan diri. Memang Daud ini adalah orang yang suka damai, benci sekali dengan permusuhan, apalagi permusuhan dengan teman sebangsanya. Kecuali kalau memang dia harus berperang melawan musuhnya, melawan musuh orang-orang Israel begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam keberadaan seperti itu, dia mengatakan dalam Mazmur 61, dengan permainan kecapi dari Daud, dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah. Perhatikanlah doaku. Ayat yang ketiga, dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuhku. Ayat yang kelima, ini ayat kuncinya. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku berlindung dalam naungan sayap. Bagi Daud, tidak ada tempat yang aman untuk dia berlindung dalam masa kesedihan, masa ketakutannya, kecuali berada di hadirat Allah. Kalimat yang mengatakan, aku menumpang di dalam kemahmu. Biarkanlah aku menumpang di dalam kemahmu. Ini artinya dia tahu bahwa hanya di tempat dia merasa aman, hanya di tempat di hadirat Allah, di kemah Tuhan, di bait Allah, dia boleh merasa aman, nyaman, mengalami ketenangan. Kemah itu bicara tentang, kemahmu itu bicara tentang hadirat Allah. Kemahmu itu bicara tentang persekutuan secara pribadi yang dibangun oleh Daud ketika dia mengalami kondisi keadaan gundah, sedih, galau, takut, dan sebagainya. Dia menumpang di kemah Tuhan, artinya dia berada di hadirat Allah. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau mengalami keamanan, nyaman di dunia ini, adalah berada di hadirat Allah. Tempat-tempat yang aman di dunia ini tidak akan memberikan rasa aman. Islandia, keluarga, di tengah-tengah
militer, di pegunungan, di laut, dimanapun tidak ada tempat yang aman, kecuali di situ kita bisa membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Dan di hadirat Allah kita akan merasa aman. Bersama Tuhan kita akan merasa aman. Tapi yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita, tidak banyak dari anak-anak Tuhan, orang percaya yang menyukai tinggal bersama Tuhan, menyukai hadirat Allah. Karena itu, pada pagi ini, biarlah perenungan ini menjadi sebuah refleksi, evaluasi bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah hari ini kita tetap punya kerinduan dan kesukaan untuk tinggal di hadirat Allah? Kalau kita memiliki kesukaan tinggal di hadirat Allah, maka tantangan, persoalan yang berat sekalipun yang Tuhan izinkan, kita juga akan merasa aman dalam kehidupan kita. Karena Tuhan bersama dengan kita. Dia akan menolong, Dia akan memampukan, Dia akan menguatkan, Dia akan memberkati, bahkan Dia akan mencukupkan segala kebutuhan yang kita perlukan kalau itu berkenaan dengan pergumulan-pergumulan, berkenaan dengan hal-hal finansial yang memang kita pergumulkan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ada 3 kebenaran yang saya mau bagi pada pagi ini dari pembelajaran yang dialami oleh Daud ketika dia menghadapi persoalan, ketika dia menghadapi pergumulan, ketika dia menghadapi kesedihan, dan harus menghadapi perjuangan yang tidak mudah karena dia dikudeta oleh anaknya, dia dikudeta oleh rakyatnya. Hal pertama, ketika dia berada di hadirat Allah, dia menyampaikan sebuah doa dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika dia berada di hadirat Allah, dia menyampaikan doa dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Dikatakan, perhatikanlah doaku, dengarkanlah kiranya seruanku. Ini bentuk penekanan yang pertama, dengar Tuhan seruanku. Kemudian ungkapan yang kedua, perhatikanlah doaku. Ini sebuah pergumulan doa yang sungguh-sungguh. Di ayat 3 bagian A. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu. Artinya apa? Dari tempat yang jauh sepertinya begitu ya. Dari ujung bumi. Dia berseru, dia berteriak kepada Tuhan. Dan ini menunjukkan apa? Kesungguhan Daud di dalam mencari jawaban dari apa yang dia pergumulkan dalam hidup. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa dengan segenap hati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saat kita ada dalam pergumulan dan kita datang di hadirat Allah, di ibadah yang kita lakukan, di persekutuan yang kita lakukan, apakah kita juga dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, menaikkan doa kita? Biasanya kalau kita diperhadapkan kepada pergumulan yang berat, begitu, kita sungguh-sungguh datang mencari Tuhan. Tapi kalau dalam kondisi keadaan yang aman, dalam keadaan yang nyaman, seringkali kita lupa Tuhan pernah tolong kita, Tuhan pernah memampukan kita, sehingga kita ya berdoa semau kita, bukan semau Tuhan, semau diri kita sendiri. Kalau ingat berdoa, kalau tidak ya enggak. Dan ini menjadi sebuah evaluasi bagi kita. Hati-hati dengan kondisi keamanan nyaman yang seringkali kita miliki dalam kehidupan ini. Karena kadangkala kalau kita merasa aman, Tuhan akan membiarkan kita, sehingga kita akan terbawa kepada sebuah pergumulan kesulitan, dan baru kita akan datang dengan segenap hati, mencari pertolongan yang datang dari Tuhan. Ini yang pertama yang perlu menjadi perenungan kita. Apakah kita sungguh-sungguh berdoa di hadirat Allah,
Saat kita berada di hadirat Allah, kita akan merasa aman karena kita bersama Tuhan. Dan mari kita ungkapkan segala keluhan hati kita, segala seruan hati kita, yaitu dengan berdoa kepada Tuhan. Ketika Daud berada di hadirat Allah, dia tidak hanya menaikkan doa dengan sungguh-sungguh, tapi dia memohon petunjuk, memohon tuntunan Tuhan. Ayat 3 bagian B, ya. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagi. Kalau kita baca lebih lengkap, dari ujung bumi aku berseru kepadamu. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia mengungkapkan, karena hatiku lemah, lesu. Mengapa? Oleh karena persoalan yang yang dialaminya. Oleh pergumulan yang dihadapi. Kalau pergumulan itu perang misalnya, dia akan lakukan melawan, tapi yang dihadapi adalah anaknya. Kalau kita beranalogi, misalnya Daud melawan Absalom, kira-kira yang menang siapa? Pasti Daud tidak akan kalah. Dia menang, dia lebih berpengalaman, tapi dia nggak mau mencederai hubungan antara ayah dan anak, bapak dan anak. Karena itu dia melarikan diri ke Yerusalem bukan karena takut, tapi dia mencari pertolongan yang datang dari Tuhan. Kalau dia mengatakan bahwa tuntunlah aku ke gunung batu, yang dimaksud gunung batu ini adalah Tuhan. Karena gunung batu yang dia maksudkan terlalu tinggi. Siapa kalau bukan Tuhan? Dan dia butuh tuntunan yang pasti, yaitu Tuhan yang akan memberikan tuntunan dalam kehidupannya. Belajar di pengalaman Daud ini, mari kita juga belajar di setiap langkah kehidupan kita. Mari kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita minta tuntunan yang datang dari Tuhan. Dan pimpinan Tuhan yang datang dari Tuhan itu selalu memberikan kepada kita sukacita, memberikan damai sejahtera buat kehidupan kita. Dan pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan itu bukan mengada-ada seperti yang kita alami. Tapi jelas pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan itu pasti dalam kehidupan kita. Jangan mudah untuk percaya kepada hal-hal yang kadang-kala menuntun kita, nampaknya itu seperti dari Tuhan, tapi belum tentu. Karena memang Tuhan juga memberikan kemampuan kepada kita untuk berpikir, beranalogi, apakah itu betul dari Tuhan atau tidak, apakah itu petunjuk dari Tuhan atau tidak. Kita juga diberi kemampuan untuk berpikir, tidak terus kemudian dari suara hati kita sepertinya iya, tapi kita perlu uji dengan berbagai macam cara, supaya memang kalau itu dari Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Kalau itu dari Tuhan, pasti Tuhan akan genapi. Kalau itu dari Tuhan, pasti Tuhan akan mampukan untuk kita melakukannya dengan baik. Baik itu tentang pekerjaan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, masa depan anak-anak kita, dan sebagainya. Mari kita datang untuk memohon kepada Tuhan. Seperti Daud ketika dia hadapan kepada persoalan, dia minta petunjuk. Dia memohon kepada Tuhan, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Ini yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir, ketika dia berada di hadirat Allah, tidak saja berdoa, tidak saja dia memohon tuntunan petunjuk yang datang dari Tuhan, tapi dalam pergumulan yang tidak mudah, Daud tetap bermazmur kepada Tuhan. Apa arti bermazmur? Mari kita baca ayatnya lebih dahulu. Maka aku hendak memasyurkan atau memazmurkan namamu untuk selamanya. Artinya, di sepanjang hidup Daud, dia tetap memuji Allah di kondisi keadaan yang sulit, mudah, sakit, sehat, dia tetap memasyurkan namanya atau memazmurkan
namanya. Memuji Allah. Artinya memuji Allah ini bukan hanya ketika dia berada di hadirat Allah, tapi sepanjang umur hidupnya, selama dia hidup, dia memasmurkan nama Tuhan, memuji Allah, memuliakan nama Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan oleh sikap hidup yang dimiliki oleh Daud. Artinya, dalam kondisi keadaan yang tidak mudah sekalipun, mari kita belajar juga untuk mengedepankan bahwa Tuhan itu nomor satu, Tuhan itu yang number one, Tuhan itu yang patut kita muliakan dan kita tinggikan. Dan itu terejawantah, teraplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, lewat apa yang kita pikirkan, lewat apa yang kita ucapkan, lewat apa yang kita lakukan dalam semua aspek kehidupan kita, itu memuliakan Tuhan. Karena lewat sikap hidup kita, lewat apa yang kita katakan, Tuhan itu akan kita permuliakan. Atau sebaliknya, lewat kehidupan kita, lewat tutur kata kita, lewat apa yang menjadi tindakan kita, Tuhan tidak dipermuliakan, tapi dipermalukan. Karena ada hal-hal yang kita lakukan dengan sembrono. Daud tidak sembrono. Dia tidak melawan Absalom, walaupun dia punya kemampuan di situ. Tapi dia mencari Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Dia nggak mau mempermalukan Tuhan, tapi dia memuliakan nama Tuhan di hidupnya. Dikatakan di ayat yang ke-9 ini, maka aku hendak memasmurkan namamu untuk selamanya, sedang aku membayar nasarku hari demi hari. Artinya apa? Sepanjang hidupnya, hari demi hari, dia lakukan kewajibannya sebagai seorang anak Tuhan. Biarlah apa yang saya sampaikan pada pagi ini akan jadi berkat buat kita, menolong kita, menguatkan kita, sehingga di setiap pengalaman yang hidup yang kita alami, Tuhan akan menolong memampukan kita menggenapi rencananya di dalam kehidupan kita. Amin.